Nah, tuh. Ini test speed udah jalan dan di sini yang jalan ini di ISP umum ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara nyeting sebuah mikrotik dari awal atau mikrotik baru, reset konfigurasi sampai terhubung ke internet dan juga bisa traffic menggunakan dua ISP atau dua sumber internet. Entah itu ISP dari fiber optik atau GSM, itu sama saja. Ya, jadi video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang tentang bagaimana cara agar ping game online kita tetap hijau dengan menggunakan sebuah alat yang bernama mikrotik. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu dulu dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Baik, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi di sini saya akan tutorialkan untuk nyetingnya di mikrotik RB941. Bang, kenapa nggak ditutorialkan menggunakan 750GR3 yang udah di unboxing kemarin? Ya, jadi untuk 750GR3 yang kemarin itu sudah saya pasang di rumah saya. Seandainya saya cabut untuk keperluan tutorial, kayaknya sih nanti kasihan teman-teman atau tetangga yang sudah nyambung wifi pasti nggak connect. Jadi untuk tutorial kali ini saya menggunakan RB941 karena pada dasarnya settingannya pun sama. Jadi buat teman-teman yang di rumah punya GR2, GR3, 941 itu sama. Ini saya menggunakan dua modem. Yang pertama modem khusus untuk game, modem khusus koneksi umum dari STB OpenWRT yang di kayak gitulah, kalian tahu sendiri. Jika kalian di rumah itu menggunakan dua ISP dari fiber optik, misalnya IndiHome atau dan lain-lain kayak gitu, itu tetap bisa sama ya, karena prinsipnya sama. Sekedar gambaran aja, jika nanti suatu saat teman-teman ada yang bermain YouTube, download, streaming, dan lain-lain, dia itu akan lari ke modem koneksi umum. Dan sedangkan teman-teman jika sedang bermain game online, sedang battle ya di dalam gamenya, bukan di dalam lobby. Kalau kalian pernah main Mobile Legends, PUBG Mobile, sedang berada di lobby, sedang download map, download skin, dan lain-lain, itu tetap aja nyedotnya kuota atau nyedot modem yang koneksi umum, bukan modem yang koneksi khusus game. Karena kita nembaknya itu pot yang ada di dalam game, jadi pas battle, bener-bener pas battle itu yang ditembak. Jadi untuk modem khusus game itu sangat irit untuk kuota. Jika kalian itu bermain GSM ya kayak saya, 1 bulan itu 5 GB itu udah lebih dari cukup, setiap hari pasti dipakai untuk ngegame. Karena sangat irit, karena hanya dipakai ketika kalian battle aja. Nah, itu adalah kelebihan kalau kalian bisa traffic menggunakan pot game. Baik, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Di sini saya akan terangkan dulu bahwa di sini nanti saya tidak akan fungsikan ETH1-nya di mikrotik RB941 saya. Kenapa? Karena ETH1 di mikrotik RB941 saya itu rusak, kebetulan rusak ya. Jadi nggak bisa dipakai, jadi nanti saya akan fungsikan untuk port 2, 3, dan 4-nya saja. Dan untuk langkah yang pertama, kita tancepin dulu untuk ETH4 dengan kabel RJ45, kemudian ujungnya kita tancepin ke komputer atau laptop untuk kemudian kita akan setting di laptopnya. Baik, jadi untuk cara setting mikrotiknya yang pertama ya, kita udah koneksikan mikrotiknya ke komputer. Di sini udah kedetek untuk LAN-nya seperti yang sudah jelaskan di awal di Ethernet 4. Nah, kemudian kalian siapkan Winbox. Ini nanti bisa kalian download langsung di Google Chrome, tulis aja Winbox atau cek deskripsi video ini ya. Klik Winbox-nya, kemudian kalian login ke mikrotik kalian dulu. Nah, di sini saya akan lakukan reset konfigurasi ya, supaya fresh, supaya seperti mikrotik baru. Sistem reset configuration, ininya no default, download backup, kemudian reset konfigurasi, klik yes. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai ya, mungkin memakan waktu beberapa menit. A few moments later. Ya baik, jadi setelah menunggu beberapa menit, di sini udah berhasil untuk reset mikrotiknya, IP-nya udah kebaca 00 ya. Nah, untuk cara nampilin kayak gini, kalian klik pada bagian naik bor, kemudian refresh. Tunggu sampai di sini muncul ya. Nah, kalian untuk cara login yang pertama klik aja pada bagian MAC address. Klik 1 kali, maka nanti otomatis di sini keisi sendiri. Untuk username-nya default-nya adalah admin, passwordnya kosong, kemudian klik connect. Nah,
Hal yang pertama biasanya kalian disuruh disuruh menyeting password. Nah nih ya, ada suruh nyeting password. Kalian bisa lakukan ganti password di sini. Saya akan ganti passwordnya. Nah sudah ya, udah diganti password. Nah untuk hal yang pertama kita adalah lakukan setting nama interface. Kita masuk ke interface. Nah di interface ini saya akan kasih nama masing-masing interface. Kita akan mulai dari Ethernet 2 sampai Ethernet 4. Ethernet 1 tidak saya fungsikan karena Ethernet 1 di Mikrotik saya itu rusak. Jadi saya akan mulai dari Ethernet 2. Di sini saya akan ganti nama ISP umum. Ini hanya nama supaya pembeda. Apply OK. Ethernet 3 saya kasih nama ISP game. Apply OK. Ethernet 4 itu adalah Ethernet yang sekarang dipakai ke komputer kita, yaitu kita akan fungsikan ke access point atau ke klien. Kita kasih nama AP. Apply OK. Nah selanjutnya kita akan setting IP. Nah sebelum ngomongin IP, nyeting IP, saya akan bahas dulu IP yang udah saya sediakan di sini. Jadi untuk sumber internet saya itu yang pertama dari STB OpenWRT. STB OpenWRT itu kan ada alamat IP ya. Nih alamat IP STB ku adalah 192.168.1.1. Nah STB OpenWRT itu kan punya modem, jadi dicolokin modem. Nah modem yang nyolok di STB itu adalah 192.168.81. Dan pada kasus ini yang akan kita masukkan adalah alamat IP STB nya, bukan alamat modem yang nyambung di STB, bukan. Karena STB adalah router terakhir yang ngeluarin internet. Jadi yang kita masukin IP STB, bukan IP modem yang ada di STB, bukan ya. Nah itu yang poin pertama yang kalian harus pahami dulu. Nah untuk yang kedua, saya udah nyiapin modem khusus game. Di sini saya menggunakan Orbit Star 2 yang dimana IP-nya sudah aku ganti 192.168.61. Dan untuk yang tadi yang atas itu saya menggunakan Orbit Mac. Orbit Mac itu 81 belakangnya, sedangkan yang Orbit Star 2 itu 61. Kenapa harus beda? Supaya nanti kalau kita remote itu bisa. Kalau IP-nya sama nanti bentrok ya. Jadi harus beda. Terserah yang mau dibeda, yang atas atau yang bawah terserah. Kemudian saya sudah nyiapin IP juga, nanti IP yang akan kita berikan ke klien atau ke access point yaitu 70.70.71. Ini adalah IP bebas. Kalau ini bebas, nggak ada ketentuan yang mengikat kalau ini. Nah setelah tahu IP kita masing-masing, kita balik lagi ke Winbox-nya. Kita masuk ke IP addresses. Nah di IP address klik plus di sini, kemudian kita bikin alamat IP yang satu segmen dengan IP STB atau koneksi umum 192.168.1.2. Jangan 11 ya, karena 11 adalah alamat STB. Jadi kita jangan pakai alamat STB kalau di sini. Harus beda. Ini bisa 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Yang penting jangan 1. Kemudian /24. Interface-nya kita arahin ke ISP umum. Kemudian apply, maka akan terisi networknya secara otomatis. Klik OK. Kemudian klik tanda plus lagi. Di sini kita bikin alamat IP untuk modem game. 6. 2. Kenapa 2? Karena 1 udah dipakai di modem game. Jadi 2 ya. Karena modem gamenya itu kan belakangnya 1. Jadi di sini 2. Ya 2 atau 3 atau 4 bebas. Yang penting jangan sama. Kemudian interface kita arahin ke game, kemudian apply, maka akan terisi otomatis networknya, kemudian OK. Kemudian tambah lagi plus, kita akan bikin IP untuk access point. Kalau ini bebas, nggak ada ketentuan kalau ini. Garis miring 24. Arahin ke access point, apply, ini udah keisi otomatis, OK. Nah, selanjutnya kita akan kasih DNS, setting DNS. Caranya masuk ke IP DNS.
Kalau tahap ini kalian sampai lupa, saya jamin nanti nggak bisa terhubung ke internet. DNS pilih 888, tanda panah ke bawah 8844, allow remote-nya dicentang, kemudian apply, kemudian OK. Kemudian kita akan setting untuk NAT-nya. Caranya masuk ke IP, NAT, firewall, NAT ya, tanda plus, general, src NAT, out interface-nya arahin ke ISP umum dulu, kemudian masuk ke actionnya pilih masquerade, apply, OK. Kita bikin satu lagi karena modem kita ada 2, plus general, out interface-nya kita arahin ke game. Jadi tadi ke umum, sekarang ke game. Action, masquerade, apply, OK. Nah, kemudian kita akan setting DNS servernya. Kita masuk ke IP, DHCP, sorry bukan DNS, salah ngomong ya, IP DHCP server. Ini adalah IP yang akan diberikan ke klien. Jadi nanti kalau kalian nyambung mikrotik ini, dia itu dapat IP. Nah, nyetingnya di sini. Kita klik DHCP setup, klik pada access point, oke, kemudian di next. Nah, ini adalah address to give out. Ini adalah IP yang akan diberikan ke klien. Kalian bisa nyeting di sini. Kenapa ini dimulai dari angka 2? Karena pada IP address yang tadi udah disetting awal itu 1. Ini adalah alamat routernya, router mikrotiknya. Jadi kenapa tadi dimulai dari angka 2? Mana tadi? Aduh. Nah, ini. Kenapa dimulai angka 2? Karena angka 1 tadi udah dipakai untuk mikrotik ini. Jadi ini dimulai dari angka 2. Tapi di sini saya akan nggak setting mulai angka 2, kita akan setting mulai angka 10. Kenapa mulai dari angka 10, Bang? Supaya nanti kalau alamat IP 70 2 sampai 9 kita bisa setting manfaatkan sebagai alamat IP router tambahan. Kayak gitu ya. Jadi klien dia akan dapat IP mulai dari 10 ekor 10 ke atas sampai ke 254 kayak gitu. Kemudian klik next. Oke. Nah, kita selanjutnya adalah tahap nyeting pisah trafiknya. Nah, caranya masuk ke IP, firewall, mangle. Kita pakai mangle untuk pisah trafik. Kita tambahin plus, kemudian masuk general, ininya pre-routing, chainnya pre-routing, protokol, klik panah bawah, pilih TCP, DST port, ini klik aja. Nah, kemudian saya udah nyiapin port game. Kalau kalian penasaran cara nyari port game kayak gini gimana, itu udah ada video lama saya, silahkan nanti ditonton, cek aja deskripsi video ini ya. Itu cara nyari port game ada udah. Kalau kalian males, ini udah saya sediakan kok. Dan port game ini itu udah mencakup Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan Stumbleguys. Nah, pertama kita akan copy yang TCP-nya dulu. Kemudian kita paste di DST port, kita Ctrl V, action, masuk ke menu action, pilih mark routing, ininya kasih nama port game. Ini hanya nama ya, bebas sebenarnya, ini bebas namanya. Kemudian apply, oke. Kita kasih komen untuk pembeda TCP game, ini adalah port TCP game kayak gitu. Kemudian kita plus lagi, kita masuk general, ininya tetap pre-routing, protokolnya sekarang ganti UDP. Jadi game itu lebih ke UDP sebenarnya. Masuk copy port UDP, kemudian port gamenya kita paste di sini. Masuk ke menu action, ininya pilih mark routing, dan di new routing map pilih port game, kemudian apply, oke.
kemudian kita kasih komen UDP game, klik OK. Nah, ini udah nyetingnya udah bener. Selanjutnya kita tutup dulu ini ya. Kita akan lakukan setting pada IP root. Caranya masuk ke IP root. Nah, sebelum nyeting ke IP root, saya akan colokan dulu STB saya ke ETH2 atau Ethernet 2 di Mikrotik. Ya, setelah saya colokan di Ethernet 2, sekarang kita setting rootnya. Caranya klik plus, gateway-nya kita isi 192.168.11. Ini adalah alamat gateway STB. Nah, jadi alamat ini baru kita masukkan di IP root ya. Di sini. Cek gateway-nya, pilih ping. Ininya pilih unicast, distance-nya pilih 1, apply, oke. Nah, di sini tulisannya reachable, berarti udah kedetek ya, udah masuk istilahnya. Kemudian klik tanda plus lagi, kemudian gateway yang kedua kita isi modem game. Nah, cek gateway-nya ping, unicast, distance-nya 1, routing MAC-nya kita arahin ke port game, apply, oke. Saya akan jelaskan di sini. Ini unreachable, kenapa? Karena modem gameku belum dicolok ke Mikrotik. Nanti kalau modemnya udah dicolok ke Mikrotik, ini statusnya bakal kayak atas, reachable kayak gitu. Nah, saya akan jelaskan di sini. Jadi nanti kalau ada koneksi umum, dia itu akan masuknya ke modem umum. Di mana modem umum yaitu alamat IP yang 192.168.11 STB. Apabila ada koneksi yang udah disaring menggunakan port game, maka dia akan dibelokin ke modem khusus game kayak gitu. Kemudian setelah itu kita akan lakukan testing ke internet. Nah, sebelumnya kita akan cabut dulu untuk port Ethernet di komputer saya untuk merefresh ya. Ya, setelah saya cabut Ethernetnya di Ethernet 4 Mikrotik ya, ini udah statusnya connected, jadi harus direfresh kayak gitu istilahnya, dicabut dulu, dipasang lagi. Kita akan masuk Google Chrome, kita akan lakukan browsing ya, udah bisa ya, udah terkoneksi dengan lancar. Ini udah bisa untuk internetan, jadi ini udah, kita akan login, passwordnya udah diganti tadi. Nah, di sini udah berhasil kita setting. Ini udah jadi settingannya Mikrotik dengan 2 ISP, pisah traffic game dan pisah traffic umum. Kalau kita buka YouTube ya, kita lakukan speed test. Kita akan monitoring kira-kira yang kepake itu yang mana. Nah, ini belum kelihatan ya, soalnya ISP gamenya belum dimasukin, tapi setidaknya bisa buat acuan lah. Kita lakukan test speed. Nah, tuh, ini test speed udah jalan, dan di sini yang jalan ini di ISP umum ya. Nih, modem game itu diem ya, memang belum ada modemnya, tapi logikanya kalau memang dia itu settingannya salah, pasti ya nggak bakal connect kayak gitu ya. Jadi modem game hanya akan gerak kalau memang dipakai untuk ngegame, kedetek port game kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu untuk settingan Mikrotik dari awal sampai pisah traffic menggunakan 2 sumber internet atau 2 modem.
Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Jika video ini memang bermanfaat, jangan lupa di like ya, di share juga ke teman kalian, dan mohon dukungannya buat saya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.